Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Di bawah guyuran hujan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali, masih mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang kita adakan secara rutin dengan membahas tentang ilmu fikih. Dan kita masih dalam rangkaian pembahasan kita dari Kitabut Thaharah, pembahasan tentang thaharah, yaitu bersuci dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada sore hari ini kita memasuki pembahasan baru yang kita beri judul tata cara mandi wajib atau mandi junub atau mandi besar dan hal-hal yang mewajibkannya. Tata cara mandi wajib dan hal-hal yang mewajibkannya. Telah kita ketahui bahwasanya hadas itu yang mana merupakan sebuah sifat abstrak yang ada pada diri seorang manusia sehingga menghalanginya untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Itu ada dua. Hadas itu ada dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Dan kedua jenis hadas ini harus diangkat supaya kita bisa melakukan ibadah yang dipersyaratkan dengannya kesucian. Ketika seorang berhadas, maka terhalang darinya beberapa ibadah. Ya, tidak semua ibadah dipersyaratkan harus suci. Seperti berzikir, ya boleh saja berzikir walaupun dalam keadaan hadas. Tapi ibadah-ibadah semisal sholat, ya, tawaf misalnya, membaca Al-Quran atau menyentuh mushaf, maka ya, semisal ibadah-ibadah tersebut itu dipersyaratkan harus suci. Insya Allah nanti akan datang pembahasannya rincian mana saja ibadah yang dipersyaratkan harus suci dari hadas kecil, mana ibadah yang dipersyaratkan harus suci dari hadas besar. Inilah ta'ala. Telah berlalu pembahasan tentang hadas kecil dan apa yang mengangkatnya, yaitu wudu. Jadi hadas kecil itu diangkat dengan wudu. Telah berlalu ya pembahasan kita bagaimana cara berwudu, terus apa yang membatalkan wudu sehingga status kita beralih dari suci menjadi berhadas, sehingga dengannya kita harus angkat hadas tersebut dengan cara berwudu. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas cara mengangkat jenis hadas besar, yaitu dengan cara mandi. Cara mandi yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah mandi wajib, ya, atau mandi besar, atau mandi junub. Mandi junub. Dikatakan oleh penulis Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa yajibul ghuslu minal janabati. Wajib untuk mandi karena yang pertama al-janabah atau junub. Ini penyebab pertama kita wajib mandi karena telah ditimpa oleh hadas besar. Hadas besar pertama disebabkan oleh keadaan junub, janabah, junub. Dan junub itu ada dua bentuk, ya. Junub itu ada dua bentuk. Dikatakan oleh penulis, wahia inzalul mani biwaqin aw ghairihi. Yang pertama keluarnya air mani baik karena ya, berhubungan badan dengan istrinya atau sebab yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, au bil tiqa'il khitanaini, atau terjadinya hubungan badan. Nah, ini dua bentuk
keadaan junub. Maka ketika seorang junub karena salah satu dari dua bentuk ini, maka dia masuk dalam status hadas besar. Wajib dia angkat hadas besar tersebut apabila dia ingin sholat. Ya, jadi junub. Yang pertama tadi keluarnya air mani, ya, baik karena ya berhubungan badan atau yang lain. Ya, yang lain. Ya misalnya mimpi, mimpi basah misalnya, kalau istilahnya, atau istimna misalnya, mengeluarkannya dengan sengaja. Ya. Maka perkara-perkara seperti ini wajibkan mandi. Ataukah melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya sehingga keluar, atau memikirkan sesuatu sehingga keluar, ya, maka ini mewajibkan untuk mandi. Ya. Untuk mandi. Insyaallah ini sudah dipahami ya oleh para laki-laki. Ya. Semenjak dia balik, dia sudah mengalami yang namanya mimpi. Itulah menjadi tanda dia telah balik. Baliknya seorang laki-laki itu ditandai dengan dia ihtilam, mimpi basah. Ya. Maka pada saat itu dia masuk ya pada status hadas besar. Wajib dia mengangkatnya dengan cara mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Kalau kalian junub, ya, maka bersucilah. Ini dalil wajibnya untuk melakukan thaharah dengan cara mandi apabila kita junub. Demikian pula perempuan. Jadi yang keluar air mani itu bukan cuma laki-laki saja, perempuan juga. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabiyah Ummu Sulaim, beliau pernah datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu ya terhadap kebenaran." Kemudian saya ingin bertanya, wahai Nabi, apakah wanita juga wajib mandi apabila dia mimpi basah maksudnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, wajib. Dia juga harus mandi apabila dia melihat air. Ya, maka sebagaimana itu ada pada laki-laki, demikian pula ada para perempuan. Ya. Tapi ingat ya, yang menjadi illah atau sebab di sini wajibnya mandi adalah keluarnya air mani tersebut. Bukan sekedar mimpi misalnya. Bisa jadi dia mimpi, dia ingat tadi mimpi. Tapi setelah dia cek ya pakaiannya atau celananya setelah, ini mohon maaf ya, ini kita kalau belajar fikih ya ada istilah-istilah seperti ini agak semi-semi vulgar sedikit, tapi walaupun tidak terlalu ini, tapi supaya pembahasan itu jelas ya. Kalau bangun kemudian tidak ada bekas, tidak ada air, ya maka tidak usah dia mandi. Karena yang menjadi illah, yang menjadi sebab adalah keluarnya air mani tersebut. Demikian pula pada perempuan. Atau dia melihat bekas air di situ, tapi dia nggak ingat dia mimpi atau enggak, maka dia tetap mandi. Ya, maka dia tetap mandi. Intinya kalau dia bangun tidur misalnya, kemudian dia melihat bekas di situ, ya maka dia wajib mandi. Baik. Kemudian yang jenis yang kedua dari yang pertama tadi junub adalah berhubungan badan di antara suami istri. Maka itu mewajibkan mandi berhubungan badan tersebut, apakah air mani keluar atau tidak. Ya, jadi kalau yang jenis yang kedua ini dari macam pertama itu yang penting ya. Kalau ungkapan para ulama, ember itu sudah timba itu sudah masuk ke dalam ember, maka dia wajib mandi walaupun belum tidak sampai keluar. Begitu. Baik. Kemudian yang kedua yang menyebabkan wajibnya mandi, adalah sebagaimana perkataan penulis, wa khuruju damil haidhi wan nifasi. Ini sebab kedua dan ketiga, keluarnya darah haid dan darah nifas.
Ini hanya terjadi pada wanita, hanya terjadi pada perempuan saja dan tidak terjadi pada laki-laki. Apabila seorang wanita mengalami atau ditimpa datang bulan darah kebiasaan yang selalu menimpa setiap wanita pada umumnya di setiap bulannya, maka ketika haidnya tersebut telah selesai, maka dia harus mandi agar bisa melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan janganlah dekati para perempuan itu sampai mereka suci. Dan suci itu hanya bisa diraih apabila sudah mandi setelah selesai dari haidnya tersebut. Maka selesai dulu kemudian mandi baru suci. Tidak bisa hanya selesai kemudian dia melakukan ibadah atau didekati oleh suaminya sampai dia mandi. Maka wajib bagi perempuan yang telah selesai masa haidnya untuk mandi, agar menyempurnakan selesainya ia dari hadas besar. Tentang fikih haidnya insyaallah nanti akan datang pada pembahasannya sebentar lagi. Demikian pula keluarnya darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar dari wanita yang berada dalam kondisi melahirkan. Biasanya keluarnya setelah melahirkan. Walaupun para ulama memasukkan juga dalam darah nifas darah yang keluar di momen-momen sebelum kelahiran. Belum disyo namanya. Kalau misalnya kalau perempuan itu hendak melahirkan sehari atau 2 hari kadang darah itu sudah keluar. Jadi darah nifas bukan hanya keluar setelah proses melahirkan selesai, bisa jadi keluar sebelum melahirkan. Misalnya baru bukan satu keluar darah khas yang melahirkan, maka itu sudah dianggap sebagai darah nifas. Dia tidak boleh sholat. Kemudian setelah dia melahirkan, maka umumnya perempuan akan menjalani keadaan ini, di mana darahnya keluar maksimal 40 hari. Bisa jadi berakhir 10 hari, 20 hari, tidak mesti 40 hari. Kapan dia sudah kering, maka nifasnya sudah selesai. Dikatakan oleh para ulama maksimal 40 hari. Walaupun ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bisa jadi nifasnya itu lebih dari 40 hari. Baik. Maka perempuan yang selesai dari masa haid dan masa nifas wajib dia untuk mandi. Wajib untuk mandi besar, mandi wajib, Baik. Kemudian penyebab yang keempat dikatakan oleh penulis wa mauti ghairi syahid, mati yang bukan mati syahid. Mati yang bukan mati syahid. Maka bagi seorang manusia yang telah tiba ajalnya kemudian dia mati, maka wajib memandikannya. Bukan wajib bagi dia mandi, dia tidak bisa mandi. Yang wajib adalah orang yang masih hidup yang berada di sekelilingnya, di dekat dengannya, wajib untuk memandikannya. Artinya dia harus dimandikan. Selama jenazah tersebut, manusia tersebut bukan mati karena mati syahid. Yaitu mati di medan peperangan. Berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, gimana kalau yang mati sakit perut? Kan di hadis syahid mati sakit perut, mungkin antum pernah dekat dengan hadisnya. Mati sakit perut, mati tenggelam, mati karena wabah misalnya, itu syahid. Ini dimandikan apa tidak? Tidak. Dimandikan, tetap dimandikan. Karena yang dimaksudkan syahid di sini adalah syahid di akhirat. Jadi syahid itu ada 3 jenis. Mati syahid itu ada 3 jenis.
Yang pertama syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat inilah yang syahid di medan peperangan. Berperang karena Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir misalnya. Misalnya di perang Badar, di perang Uhud dan seterusnya yang dijalani oleh para sahabat, demikian pula peperangan-peperangan setelahnya di mana kaum muslimin berperang melawan kaum kafirin, maka manusia yang wafat dan gugur di medan peperangan pada saat tersebut, selama dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia statusnya syahid dunia akhirat. Apa hukum yang berlaku padanya? Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Ya. Biarkan ia diwafatkan dalam keadaan di mana dia syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan berlumuran darah di tubuhnya, dengan pakaian yang ia pakai ketika berperang tersebut, maka kuburkan dia dalam keadaan tersebut. Tidak usah dimandikan. Tidak usah dimandikan. Ada suatu kisah ya, ini tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang namanya Hanzalah. Hanzalah ini dia adalah sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat, ya, dimandikan oleh malaikat. Ya, jadi Hanzalah ini baru saja menikah. Kemudian tatkala dia sedang bersama istrinya pada malam pertamanya, kemudian datang panggilan jihad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia lalu memilih panggilan jihad tersebut, kemudian meninggalkan ya istrinya yang baru saja menjalin pernikahan, memadu kasih. Ya. Dia rela meninggalkan itu karena memenuhi panggilan dan seruan jihad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketika dia berangkat dalam keadaan junub, belum sempat untuk mandi. Akhirnya dia ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan gugur di medan peperangan tersebut. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dimandikan oleh malaikat. Masyaallah ya. Namanya Hanzalah. Ya, baik. Jadi itu tadi ya, jenis mati syahid yang pertama syahid dunia dan akhirat. Ya. Yang kedua adalah syahid di dunia. Syahid di dunia. Syahid di dunia itu adalah syahid yang mati berperang, ya. Tapi dia berangkat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ria ingin disebut, ya dia rela mengorbankan jiwanya hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Ya. Atau dia rela membela negaranya karena ya tendensi kesukuan, fanatisme negara, karena sangat mencintai tanah airnya, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia gugur di medan peperangan tersebut, ya. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini disebut syahid di dunia. Hukumnya di mana? Hukumnya sama seperti yang pertama, tetap tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolatkan. Ya, dibiarkan dia mati dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga syahid di akhirat saja, tapi tidak dianggap syahid di dunia. Itulah yang di beberapa hadis dikatakan orang yang sakit perut, mati sakit perut, wanita yang mati melahirkan, mati karena wabah, mati karena tenggelam dan beberapa keadaan-keadaan lainnya, itu syahid, itu maksudnya syahid di akhirat. Dia mendapatkan pahala syahid, tapi kita tidak katakan dia mati syahid, tidak. Dia mendapatkan pahala syahid. Yang mati syahid adalah yang mati syahid di medan peperangan. Hukumnya gimana? Sama seperti jenazah kaum muslimin pada umumnya, ya, dia tetap dimandikan, tetap dikafani dan tetap disolatkan. Ya, jadi jangan ada orang mati tenggelam pun nggak usah disolatkan, itu enggak. Itu syahidnya, maksud dan hadis itu syahid statusnya di akhirat. Dia mendapatkan pahala syahid ya di akhirat, tapi di dunia bukan mati syahid namanya. Ya. Jadi begitu. Itu perkara keempat yang mewajibkan untuk mandi. Ketika seorang manusia mati, maka dia wajib untuk dimandikan oleh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Ini hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang memandikannya.
Kalau tidak ada sama sekali yang memandikannya dan mengurus jenazahnya, maka seluruh kampung tersebut berdosa. Ini fardu kifayah. Kalau sudah ada sekelompok orang yang memandikannya, maka cukup, semua orang terbebas dari dosa tersebut. Penyebab yang kelima, Islamul kafir. Ketika orang kafir, orang non-muslim masuk Islam, maka dia harus mandi wajib. Ya, mandi wajib. Ya. Apakah kafirnya itu asli? Maksudnya sejak kecil dia non-muslim, kemudian masuk Islam, maka wajib mandi? Ataukah dia dulu pernah muslim, kemudian murtad, waliyadzubillah, keluar dari Islam, lalu masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mandi. Ya, dia wajib untuk mandi. Inilah 5 ya hal-hal yang menyebabkan untuk mandi wajib, ya, yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian penulis melanjutkan menyebutkan dalil-dalil untuk hal-hal ini. Dikatakan oleh penulis, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Ya. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Ya, baik junubnya jenis yang pertama yaitu keluarnya air mani, ya. Baik karena bercampur antara suami istri atau sebab-sebab yang lainnya seperti mimpi dan yang lainnya, ataukah junub karena berhubungan badan antara suami dan istri, ya. Baik keluar atau tidak, ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatahhurna. Ya. Dan janganlah kalian wahai para lelaki mendekati istri-istri kalian, para perempuan tersebut, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, artinya sudah selesai ya haidnya, selesai nifasnya, kemudian dia sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah ya dari sisi yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya, baru boleh dikumpuli oleh seorang suami. Kalau istrinya baru selesai haid, jangan buru-buru gitu. Harus mandi dulu. Nah, baru teranggap suci. Antum jam 2 semuanya. Si mahasiswa ada? Sudah ada yang menikah belum? Belum ada ya? Hah? Sedikit lagi. Sudah menikah belum? Belum. Hah? Belum ya? Baik. Kemudian Nabi SAW atau penulis mengatakan, wa qad amara Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan bitaghsilil mayyit, untuk memandikan mayit, ya. Kalau di buku antum apa di situ bacanya? Mandi karena memandikan mayit. Baik. Ya, jadi ada beberapa perbedaan teks, ya, redaksi dari naskah yang dipakai. Kalau di cetakan antum berarti mandi karena memandikan mayit, ya. Tapi sebagian ulama ya mengkritik kalimat tersebut, karena itu kan mandi karena memandikan mayit itu pembahasannya berbeda dengan yang tadi, ya. Kalau yang dimaksudkan di pembahasan di sini adalah mayit tersebut wajib untuk dimandikan, bukan kita mandi karena memandikan mayit. Karena mandi karena memandikan mayit itu tidak wajib, ya. Itu hukumnya mustahab saja. Ketika kita memandikan mayit, ya, disunahkan untuk mandi, ya. Sunahkan untuk mandi. Dan sebenarnya itu sudah berlalu kemarin pembahasan kita di bab batal pembatal wudu. Setelah memandikan mayit, ya, sebagian ulama memasukkan sebagai pembatal wudu, ya. Ala kulli hal, ya, mayit itu wajib untuk dimandikan. Wa amara man aslama an yaghtasila. Ya, dan Nabi SAW juga memerintahkan bagi orang yang masuk Islam untuk mandi, ya, untuk mandi. Kemudian kita lanjutkan pembahasan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, wa amma sifatu ghusli Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-janabati. Adapun tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi karena junub,
Nah, ini mulai masuk pembahasan tata cara mandi. Jadi berarti sudah selesai hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi perlu untuk kita ketahui dengan baik, apabila kita ada dalam keadaan tadi beberapa perkara, ya maka wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Kalau tidak mandi, hadas besarnya tidak terangkat. Hadas besarnya tidak terangkat. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, fakana yaghsilu farjahu awalan. Yang pertama dia lakukan ketika mandi junub adalah dia mencuci kemaluannya, ya, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di situ, sisa air mani dan hal-hal yang kotor itu dibersihkan. Tetapi sebelumnya dikatakan oleh para ulama, sebelum mencuci kemaluannya harus membasuh dulu tangannya. Dibasuh tangannya 3 kali, kemudian dicuci kemaluannya. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Jadi setelah kita mencuci tangan, ya, cuci tangan, kemudian kita cuci kemaluan dan sekitarnya, lalu berwudu. Kemudian tsumma yahsil ma'a ala ra'si thalatha. Ya. Kemudian mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Diguyurkan atau memakai tangan, dimasukkan air tersebut ke kepala, ya, selama sebanyak 3 kali. Yurawihi bidzalik, kemudian dia meratakan, ya. Kemudian dia meratakan. Jadi di sela-sela, ya, air itu masuk ke dalam rambut kita sampai ke dalam kulit kepala. Summa yufidul ma'a ala sa'iri jasadihi. Ya. Kemudian dia meratakan, ya, atau menyirami seluruh tubuh dengan air tersebut. Jadi setelah tadi mencuci kepala 3 kali, bisa dimulai dari kanan lalu kiri. Kemudian setelah kepala basah semuanya, maka kita guyur seluruh tubuh kita, ya. Bisa dari kanan dulu, kemudian kiri, ya. Kemudian di seluruh tubuh kita. Tsumma yaghsilu rijlaihi bi mahallin akhar. Kemudian dia mencuci kakinya di tempat yang lain. Nah, wal fardhu min hada, dan yang wajib dari mandi tersebut ghuslu jami'il badan, adalah mencuci seluruh badan. Wa ma tahta syu'uril khafifati wal kathifati, dan semua bagian yang berada di bawah rambut yang tipis maupun yang tebal. Wallahu a'lam. Jadi ternyata yang wajib cukup membasuh semua badan. Karena itu para ulama mengatakan tata cara mandi wajib itu ada 2. Ya, al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Yang kedua al-ghuslul mujzi, mandi minimalis, gitu. Jadi mandi yang sempurna seperti yang tadi kita jelaskan, dimulai dari mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, ya, kemudian berwudu, kemudian mencuci kepala, kemudian mencuci badan dan seluruh tubuh, lalu mencuci kaki, yaitu yang sempurna. Yang kedua mandi yang minimalis, yang sudah cukup. Ya cukup, mandi seperti biasa. Mandi seperti biasa, kalau antum mau berangkat kuliah kan mandi, itu cukup. Atau seorang tinggal nyebur ke dalam kolam, itu sudah cukup. Yang penting semua badannya basah, itu sudah cukup untuk mandi wajib. Misalnya buru-buru, pokoknya yang penting mandi saja semuanya, yang penting basah semua. Ya syaratnya memang harus dipastikan basah semua. Ya, kadang-kadang kan mandi kalau bukan mandi wajib, kalau dingin misalnya, kadang ya kalau sebagian perempuan misalnya itu nggak dibasuh ininya, kepalanya, mandi saja, mandi badannya gitu kan, kepalanya enggak, ya. Orang samponya lagi habis misalnya, ya. Kalau perempuan mending nggak diguyur rambutnya daripada nggak pakai sampo, gitu. Ya sebagian yang mungkin, ya. Baik. Ya, maka itu ada 2 cara mandi, ya. Ada 2 cara mandi, ada mandi yang maksimal, mandi yang sempurna, atau ada yang kedua mandi minimalis, mandi yang sudah mencukupi. Yang penting semua badan tersebut sudah
ya sudah terkena air, ya. Kayak tadi, cukup dengan nyebur ke dalam kolam, yang penting niat untuk mengangkat hadas besar, maka itu sudah cukup, ya. Dan tata cara mandi ini berlaku juga untuk perempuan, ya. Berlaku juga untuk perempuan, sama. Tata cara mandi laki-laki dan perempuan itu sama. Bedanya bagi perempuan adalah ketika antara selesai haid dan junub, misalnya. Junub maksudnya setelah selesai berhubungan dengan berhubungan suami istri. Maka ketika haid, ya, dia disyariatkan untuk membuka kepangannya. Kalau perempuan dikepang rambutnya itu, dia harus lepas, kemudian dia benar-benar basahi rambutnya hingga ke dalam kulit kepalanya. Kalau itu selepas haidnya sudah selesai. Tapi kalau junub, ya, maka kalau dikepang rambutnya itu tidak perlu dilepas, cukup dibasuh saja, walaupun tidak sampai ke dalam kulit kepala, begitu, tidak dilepas, ya, kepangannya tidak mengapa. Ya, karena ini rambut perempuan kan panjang, dan bisa jadi keadaan junub itu sering terjadi pada wanita, apalagi kalau misalnya pengantin baru misalnya. Nah, itu menyulitkan bagi para wanita. Kalau laki-laki ya pendek, gampang aja. Setiap mandi juga basah semua rambutnya. Ya, jadi tidak ada yang pakai kepang enggak laki-laki. Pengantin sudah enggak. Ya. Ya, jadi itu beberapa, ya, penyebab yang disampaikan oleh penulis dan tata cara mandi yang disampaikan oleh penulis di sini. Masih bersisa beberapa menit, ya. Kita coba baca pembahasan berikutnya, sebagian dari pembahasan berikutnya. Bab tayammum, ya. Bab tentang tayammum. Atau sebelum masuk ke bab tayammum, saya sampaikan pembahasan tambahan tentang mandi yang mustahab. Jadi mandi itu ada mandi yang hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya mustahab. Dianjurkan untuk mandi pada keadaan-keadaan tersebut. Yang pertama adalah mandi Jumat. Nah, mandi Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, mendatangi Jumat, ya, maksudnya hendak salat Jumat, maka hendaknya ia mandi. Dan hukum mandi persiapan untuk Jumatan itu hukumnya mustahab. Hukumnya dianjurkan. Jadi misalnya kalau antum Jumatan di kampus, di Masjid Sarbini, ya mandinya dari pagi misalnya. Mandi untuk kuliah sekaligus mandi untuk Jumatan. Ya, bisa. Dikatakan oleh para ulama, selama waktu fajar itu sudah masuk, maka bisa diniatkan untuk mandi Jumatan sekaligus. Jadi supaya mendapatkan pahala mandi setiap Jumat pagi itu sebelum antum berangkat ke kampus misalnya, niatkan untuk menunaikan mandi mustahab, mandi yang dianjurkan, bukan sekedar mandi biasa. Ya, kalau sekedar mandi biasa, ya nanti tidak dapat pahala mandi. Gitu. Namanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung dari niatan. Kalau tidak diniatkan, maka dia tidak dapat pahala mandi tersebut. Ya, maka ketika kita niatkan mandi tersebut untuk mandi Jumat, yang mana hukumnya mustahab, ya sebagaimana pendapat kebanyakan para ulama, atau wallahu alam banyak atau tidak, ya, tapi dirojihkan oleh para ulama, ya, yaitu hukumnya mustahab, maka insya Allah kita mendapat pahala mandi dengan hal tersebut. Yang kedua, mandi setelah memandikan mayit. Nah, itu yang tadi kita bahas. Jadi setelah kita memandikan mayit, misalnya memandikan jenazah, ya kita yang memandikannya langsung, ya, bukan kita yang mengurus, tapi kita yang memandikannya, maka
disunnahkan untuk mandi setelah itu. Demikian pula dikatakan oleh para ulama mandi setelah pingsan. Jadi kalau pingsan, terus bangun disunnahkan untuk mandi. Tapi nggak wajib ya, tidak wajib. Kemudian yang keempat, mandi karena hendak berihram. Ya, misalnya ihram untuk haji atau untuk umrah, maka disunahkan untuk mandi. Demikian pula mandi ketika akan memasuki Mekah. Ya, ini ada dalil-dalilnya. Dan mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Demikian pula mandi ketika hendak sholat Id. Jadi Idul Fitri, Idul Adha disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Insyaallah hal-hal ini semua sudah kita pelajari sejak kita kecil, diajarkan oleh orang tua kita. Ya. Sebelum Jumatan mandi dulu, sebelum sholat Id mandi dulu. Baik, itu beberapa tambahan pembahasan tentang mandi. Kita baca sedikit dari pembahasan tayammum. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, bab tayammum. Ya. Pembahasan tentang tayammum, wa huwa an-naw'u tsani min at-taharati. Dan tayammum ini adalah jenis yang kedua dari taharah. Ya. Jadi yang sebelumnya kita bahas ini taharah jenis yang pertama, taharah menggunakan air. Jadi media untuk taharah itu ada dua. Apakah dia menggunakan air, yang mana terbagi ke dalam dua, yaitu berwudu dan mandi, yang keduanya menggunakan air. Yang kedua bertaharah dengan tanah atau debu. Inilah yang disebut dengan tayammum. Ya. Wa huwa badarun 'anil ma', dikatakan oleh penulis, dan tayammum itu, ya, yaitu dengan debu atau tanah, itu adalah pengganti air. Artinya ketika tidak ada air atau penyebab-penyebab lainnya, yang sebagaimana akan disampaikan oleh penulis, maka boleh menggunakan tanah atau debu. Ya. Oleh karena itu perbedaan antara bertaharah menggunakan air dan debu, ya. Kalau wudu dan mandi ini menggunakan air, ya, menggunakan air. Kalau tayammum menggunakan tanah atau debu. Ya. Kalau itu medianya berbeda. Dari sisi pertama, media yang digunakan itu berbeda. Ya. Dan dikatakan tadi oleh penulis bahwasanya tayammum itu menggantikan jenis bertaharah dengan air. Jadi kalau misalnya kita hadas kecil, kan pakai apa? Wudu, ya. Hadas besar, mandi. Tapi kalau kita nggak bisa menggunakan air atau tidak ada air, maka hadas kecil dan hadas besar itu bisa diangkat dengan tayammum. Gitu. Jadi walaupun misalnya junub, misalnya atau mimpi, ya, kemudian tidak ada air, gimana kalau mau sholat? Ya tayammum. Ya, tayammum. Tayammum itu berlaku pada hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian di antara perbedaannya adalah anggota badan. Ya. Anggota badan ketika berwudu itu 4, ya. 4 yang wajib, yaitu wajah, tangan hingga kedua siku, ya. Kemudian kepala dan kaki. Itu 4 pada wudu. Kalau mandi seluruh anggota badan. Kalau tayammum tidak seluruh anggota badan. Ya. Hanya tangan dan wajah dan tangan. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, "Idza ta'azzara isti'malul ma'i li a'dha'i taharati aw ba'daha li 'adamihi aw khafi dhararin bi istimalihi." Ya, kapan ya seorang itu bersuci beralih dari air menuju tanah atau debu? Dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan air bagi anggota badannya, ya, atau sebagian dari anggota badannya tersebut, ya. Jadi misalnya sakit, ya, misalnya sakit, atau nggak bisa,
misalnya, atau airnya tidak cukup misalnya. Li'adamihi, karena tidak cukup air, tidak ada air atau tidak cukup air, ya. Misalnya kita sedang berada di gurun pasir misalnya, kemudian kita tidak membawa air, kehabisan air, ya. Kita tetap harus sholat, bagaimanapun itu kewajiban seorang muslim. Maka yang dia lakukan adalah tayamum, itu semuanya pasir, tayamum. Ataukah ya air kita sedikit gitu, persediaan minum saja misalnya, maka pada saat tersebut boleh untuk tayamum, ya. Tidak ada air, ya, tidak ada air dan seterusnya. Atau ada air tapi hanya cukup untuk membasuh wajah misalnya, maka diganti dengan tayamum. Au khawfi dhararin bistimalihi, atau dia khawatir ditimpa mudarat apabila dia menggunakannya. Semisal dia sakit, ya, atau terlalu dingin, ya, terlalu dingin. Nanti kalau terkena air, bahaya misalnya, karena dia sedang berada di negeri tertentu yang airnya tuh air es misalnya. Nah, itu bisa membahayakan bagi dirinya. Maka pada saat tersebut boleh untuk bertayamum, ya. Atau penyakit-penyakit lainnya yang tidak boleh kena air misalnya, ya. Sama sekali badannya itu tidak boleh kena air, ya. Tidak boleh kena air. Maka dia boleh bertayamum. Dia boleh bertayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Ya, kalau kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah. Jadi syaratnya kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka boleh untuk bertayamum. Ya, boleh untuk bertayamum. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Insyaallah untuk sifat atau tata cara tayamum, ya, supaya lebih jelas dan lebih lengkap kita bahas ya pada pertemuan berikutnya, dan beberapa pembahasan tambahan lainnya yang datang dalam buku ini insyaallah akan kita lanjutkan dan jelaskan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan pelajaran kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya, baik, kita serahkan kepada para jemaah bagi yang ingin bertanya. Untuk yang ikhwan bisa langsung angkat tangan dan langsung bertanya. Untuk yang akhwat mungkin bisa melalui grup WhatsApp atau mungkin bisa ditulis di kertas dan dijatuhkan ke lantai bawah. Silakan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan masuk. Apakah boleh bertayamum dengan alasan air yang terlalu dingin, Ustaz? Iya, baik. Iya, tadi tergantung. Ya, apakah air tersebut bisa memudaratkan atau tidak. Tapi kalau misalnya itu hanyalah kekhawatiran saja, itu ya tidak, ya. Kedinginan misalnya, ya, maka ini hendaknya tidak langsung beralih kepada tayamum. Tapi kalau memang dia sakit, ya, dia sakit sehingga tidak boleh terkena air, atau kalau dia terkena air malah memperlambat sembuhnya penyakitnya tersebut, maka baru boleh tayamum, ya. Atau terlalu dingin sehingga khawatir kena efek-efek tertentu karena terkena air dingin, maka boleh. Adapun sekedar merasa kedinginan seperti kita tinggal di kota Jogja ini yang kadang-kadang airnya dingin, gitu, harusnya tidak, ya, harusnya tidak. Baik. Mungkin untuk pertanyaan semisal kita junub dan harus mandi, itu kalau pakai air hangat itu boleh tidak? Ya, boleh saja, boleh, tidak mengapa, ya. Nah, ini kalau pengantin baru ini bulan madu di pegunungan nih, memanaskan air. Mandinya subuh soalnya kan. Baik. Lagi? Ya, baik. Jika masih ada yang bertanya, yang masih silakan. Masih ada 14 menit, ya. Insyaallah, silakan. Kalau masih ada yang bertanya, silakan.
mungkin malu bisa tanya lewat admin ini ya, admin WA Majelis ini ada di grup kajian. Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukupkan saja atau mungkin ada lagi? Cukup saja. Oke, baik, terima kasih untuk para jemaah yang juga mengucapkan jazakallahu kepada Ustaz Fahmi yang telah menyampaikan materi mengenai mandi wajib yang mungkin ini sering terjadi di kita ya sebagai mahasiswa dan mahasiswi sebagai yang rutinitas. Kita akhiri kajian di hari ini. Ya. Mahasiswi maksudnya kan naik Kan mahasiswi rutinitas bulanan. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga kepada para jemaah yang telah menyempatkan hadir. Mungkin di pekan depan kami juga perlu sampaikan bahwasanya insyaallah di Majelis Sabil ini setiap Kamis kita ada kajian fikih ya, kajian kitab Manhajus Salikin bersama dengan Ustaz Fahmi. Dan di kajian ini kita juga menyediakan hidangan untuk berbuka puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Yang tidak puasa juga tetap boleh datang kalau masih ada. Jadi bisa diajak teman-teman ya, mungkin yang nggak ada kelas sore, tapi insya Allah nggak ada kelas sampai jam segini ya. Kalau teman-teman yang bisa diajak silahkan diajak, biar kita ramaikan Majelis Sabil ini dengan hal-hal yang bermanfaat daripada kita di luar mengisi kegiatan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian dari kami.